Salam TIATB. Jumpa lagi di One World Outlook Weekly Market Update bersama saya Claudia Simanungkalit. Memasuki bulan Agustus, fokus investor berlanjut untuk dibayangi oleh beragamnya tantangan makroekonomi global. Di tengah angka inflasi yang melambung tinggi, serta mayoritas bank sentral dunia yang serentak mengetatkan kebijakan moneternya melalui kenaikan suku bunga, perlambatan pada laju pertumbuhan ekonomi pun menjadi sulit untuk dihindari. Pekan lalu, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed kembali memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya, kali ini sebesar 75 basis poin. Kenaikan suku bunga per bulan Juli ini merupakan kenaikan suku bunga The Fed yang keempat kalinya sepanjang tahun berjalan, dengan total kenaikan yang sudah mencapai 225 basis poin dari level 0 hingga 0,25% menjadi 2,25% hingga 2,5%. Kenaikan suku bunga ini dilakukan oleh The Fed dengan tujuan untuk mendorong angka inflasi kembali turun ke target level rata-rata 2%. Mengingat level inflasi Amerika Serikat saat ini yang tengah dicetak di level tertingginya dalam 40 tahun terakhir. Mengacu pada data CPI atau Consumer Price Index per bulan Juni lalu, angka inflasi di Amerika Serikat tengah melonjak 9,1% secara tahunannya. Hal ini turut diakibatkan terutama oleh adanya kenaikan tajam pada harga energi maupun makanan yang didorong oleh isu geopolitik di Eropa serta gangguan rantai pasokan global akibat dampak dari pandemi. Dengan pandangan akan terdampaknya daya beli masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa baik tekanan inflasi maupun kenaikan suku bunga dapat menjadi faktor pemberat bagi prospek pertumbuhan ekonomi. Hal ini turut tercermin pada data pertumbuhan GDP Amerika Serikat di semester pertama 2022 yang dibukukan di zona kontraksi selama 2 kuartal berturut-turut atau negatif 1,6% di kuartal pertama dan negatif 0,9% di kuartal kedua. Meskipun secara teknis Amerika Serikat telah memasuki masa resesi, masih terdapat unsur yang positif, di mana komponen konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 1% di kuartal kedua, serta stabilnya tingkat pengangguran di level rendah atau 3,6%. Menariknya, meskipun rilis data mensinyalkan pertumbuhan ekonomi yang melambat, harapan akan The Fed yang seharusnya tidak akan bergerak lebih agresif, serta beberapa rilis laporan pendapatan perusahaan teknologi yang positif, turut mengembalikan suatu optimisme di pasar sepanjang pekan lalu. Sentimen yang positif ini pun mendorong penguatan tajam pada bursa saham Amerika Serikat, sehingga akhirnya ditutup membukukan kenaikan bulanan terpesat sejak tahun 2020 dengan indeks S&P 500 menguat 9,1% dan indeks Nasdaq menguat 12,4% sepanjang bulan Juli. Beralih ke dalam negeri, serupa dengan kenaikan yang terlihat baik di pasar global maupun regional, pasar saham domestik turut berhasil untuk membukukan penguatan, tercermin dari IISG yang naik 0,93% ke level 6.951 di akhir pekan lalu. Sementara, aset obligasi pemerintah Indonesia turut menguat dengan yield tenor 10 tahun turun ke level 7,12% dan rupiah yang menguat ke level 14.834 terhadap US dollar dari kisaran level 15.000 di pekan sebelumnya. Seiring dengan pergerakan inflasi global yang menjadi perhatian investor, pekan ini rilis data inflasi Indonesia turut menjadi salah satu fokus utama pasar. Per bulan Juli, inflasi Indonesia tercatat naik menjadi 4,94% secara tahunannya, lebih tinggi dari 4,35% di bulan sebelumnya dan didorong yang utama oleh kenaikan pada harga pangan. Sementara, inflasi inti turut meningkat menjadi 2,86%. Meski demikian, Bank Indonesia tampak masih berpandangan cukup dovish seiring dengan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang menyatakan bahwa Bank Indonesia tidak perlu untuk meningkatkan suku bunga terlalu cepat seperti negara lainnya, menilai inflasi inti yang dilihat masih rendah. Terlepas begitu, grup kami menilai bahwa di tengah meningkatnya resiko ketidakpastian dari eksternal dan perlunya untuk terus menjaga ekspektasi inflasi di pasar, terdapat keuntungan yang bisa didapatkan dari kenaikan suku bunga yang lebih cepat.
Sehingga, secara keseluruhan, grup kami mengantisipasi adanya total 3 kali kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia di tahun ini, atau total sebesar 75 basis poin, menuju ke level 4,25% per penutupan akhir tahun ini. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanung Khalid. Nantikan One World Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TIYTB.